Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hashbi Siddiqi. Saya dari kelas 11 3. Saya di sini akan mempresentasikan menganalisis kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. Yang pertama dari definisi telekomunikasi. Definisi dari telekomunikasi adalah mendistribusikan informasi dari satu titik ke titik lain atau dari satu tempat ke tempat lainnya. Telekomunikasi dibagi di tiga, yaitu komunikasi satu arah atau sinlek, komunikasi dua arah atau duplex, komunikasi semi dua arah atau half duplex. Analisis dan peninjauan lapangan. Telepon genggam adalah media telekomunikasi dua arah yang bisa menyampaikan dan merespon informasi pada saat bersamaan sebagai berikut. Memudahkan jalannya bisnis, media hiburan, media sosialisasi seperti Facebook dan Twitter. Tak jarang orang tidak hanya memiliki satu telepon genggam saja, melainkan dua atau bahkan tiga. Dalam telepon genggam mempunyai dampak positif dan negatif. Positifnya mempermudah hubungan antara manusia. Dua, dunia kerja dan bisnis, seperti memasarkan produk dengan mudah ke pasar internasional atau mencari lowongan kerja di jaring sosial seperti Facebook. Negatifnya, perubahan perilaku menjadi malas, mengganggu kesehatan karena sering bergadang, semakin tidak peka terhadap lingkungan seperti saat tetangga sedang sibuk kita sibuk main telepon genggam. Analisis kebutuhan sumber daya dalam telekomunikasi. Pertama, wireless atau jaringan kabel. Wireless adalah media transmisi dengan menggunakan kabel sebagai perantara antara pengirim dan penerima. Wireless atau jaringan tanpa kabel. Wireless adalah jika dari artinya katanya dapat datang tanpa kabel, yaitu melakukan suatu hubungan telekomunikasi menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti media kabel. Analisis kebutuhan perangkat dalam telekomunikasi. Jenis kabel. Pertama, kabel koaksial adalah sarana penyalur atau pengalir hantar transmitter yang bertugas menyalurkan setiap informasi yang telah diubah menjadi sinyal-sinyal listrik. Kabel optik adalah satuan transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari selai rambut dan dapat digunakan untuk mentransmisikan cahaya dari suatu tempat ke tempat. Kabel UTP. Kabel sebuah bentuk kabel yang dua konduktor digabungkan dengan tujuan untuk mengurangi atau meniadakan gangguan elektromagnetik dari luar seperti radiasi elektromagnetik dari kabel pasangan berbelit tak terlindung dan bicara silang di antara pasangan kabel yang berdekatan. Jenis perangkatnya. NIC, Network Interface Card atau kartu jaringan, adalah sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. 2. Router adalah sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya melalui sebuah proses yang dikenal sebagai penghalaan. 3. PC atau juga orang mengenal dengan nama komputer. Modem adalah suatu perangkat komunikasi yang berguna sebagai alat komunikasi dua arah sehingga jaringan internet dapat diterima perangkat komputer atau modem dengan lebih baik. 3. Antena pemancar berfungsi menyalurkan sinyal radio ke udara. Hub atau switch adalah sebuah alat jaringan yang melakukan penjembatan tak tampak. Perbedaan hub dan switch mentransmisikan paket data sesuai frekuensi dari komputer yang membutuhkan paket data tersebut. Sedangkan hub mentransmisikan paket data yang masuk ke seluruh komputer yang terhubung dengan jaringannya. Ini access point adalah suatu perangkat yang memungkinkan perangkat nirkabel untuk terhubung ke dalam jaringan dengan menggunakan multi Bluetooth atau standar lain. Sekian dari saya, bila ada